Tada! Guys, ini dia hasil akhir dari masakan laksa kita. Blender. Sizzling so nice. I like it. Sayang ya, apa-apa mehong di sini. Leker banget, enak ya. Halo guys, apa kabar kalian semua? Oke, senang bertemu kalian lagi pada vlog kita kali ini. Kita mau masak sesuatu yang spesial, laksa ya, laksa Malaysia atau Singapura. Tapi kita masaknya dengan bumbu yang praktis, pakai Thai curry paste. Mau tahu cara masaknya? Ikutin gua, gampang. Come on. Selamat berjumpa lagi dengan gua. Welcome to Indra Amsterdam Channel. Di episode kali ini kita mau masak menu yang spesial, laksa ala-ala gue, tapi kita buat laksa yang cara memasaknya praktis ya, yang bukan genuine, karena gue nggak bisa dapat bahan-bahan yang fresh, oke? Jadi gue di laksa yang kita mau masak kali ini, di episode kali ini, gue buat masaknya secara praktis dengan menggunakan the red curry Thai pasta ya. Red pasta merah buatan ya Thailand, tapi nanti rasanya nanti persis dengan rasa laksa genuine yang asli memakai bumbu segar. Untuk mengetahui bahan-bahannya, ayo kita ikutin ya. Kita mulai dari sebelah sini, oke? Di piring ini gua ada cabai merah, bawang putih, and then shallot atau bawang merah, ada tomat. Ini grup untuk membuat sambal terasinya ya. Karena untuk makan laksa kita harus makannya dengan sambal belacan kata orang Malaysia. Orang Sumatera juga bilangnya sambal belacan ya, tapi di Jawa sambal terasi. Oke. Kita pindah ke sebelah sini. Gua ada minyak ikan atau fish sauce ya. Saus ikan. Di sini ada gula putih. Di sini gua ada white pepper. Oke. Merica putih yang bubuk. Di sini gua ada kaldo de pollo, oke, kaldo ayam, oke. Di belakangnya untuk masak laksa kita harus memakai belacan ya. Kita harus punya terasi, oke. Kalau tidak ada ini nggak enak laksa kita. Dan di sebelahnya gua ada asam jawa atau ya tamarind paste. Di belakangnya kita mundur ke belakang sejenak, oke. Di sini gua ada udang tiger, oke. Ini beratnya 500 gram atau setengah kilo. Di sebelahnya ini adalah kulit udang yang udah gua kupas. Ini kulit kita buat nanti untuk memasak brothnya ya atau kaldunya ya. Kita masak karena ini memberikan cita rasa yang sangat lezat nanti, oke. Di depannya, oke, gua ada santan kara, oke. Ini yang beratnya sekitar 200 ml ya, 200 ml. Alright, kita udah sampai ke santan kara, sekarang kita ke sebelahnya. Di sebelahnya ada tauge, bean sprout, oke, bahasa Inggrisnya. Ini untuk topping nanti ya, untuk garnish. Kita pindah ke piring sebelahnya, ke tetangganya, oke. Di tetangganya gua ada mie telur kuning dan juga ada mihun ya, mie putih ya, vermicelli, mie putih. Dan di depannya kita pindah ke tetangga depan. Di sini gua ada tahu, nanti kita goreng agak sedikit kering ya, kita gorengnya. Kita pindah lagi. Let's move to the next tetangga ya. Nah, yang ini adalah kue ikan atau fish cake ya, yang fresh, yang segar, yang bisa langsung dimakan ya. Dan di sini gua juga ada 5 butir telur yang sudah gua rebus ya, untuk garnish, untuk topping. Kita hijrah lagi ke sebelahnya. Di sini gua ada daun coriander ataupun daun ketumbar ya bahasa Indonesia. Di sebelahnya gua ada daun bawang yang udah gua iris ya, daun bawang. Dan di sini gua ada cabai kering. Nah, kita menggunakan cabai kering di sini untuk membuat sambal belacan atau sambal terasi karena cabai kering ini mempunyai cita rasa yang spesial ya. Untuk laksa kita harus memakai cabai kering, oke? We have to use this dry chili to cook the laksa, oke? Without this, laksa kita nanti tidak endul, tidak enak ya. Oke, gua udah ada semuanya ya, udah lengkap bumbu-bumbunya. Oke guys, walaupun kita memasak
laksa yang praktis dengan menggunakan red curry pasta. Oke. Ya, untuk kuahnya kita bisa masukin bahan-bahan yang fresh supaya rasanya lebih mendekati dengan bumbu-bumbu yang fresh ya. Ini gua di sini ada satu batang serai yang gua iris serong. Ya, gua iris serong supaya dia mengeluarkan aroma lebih kuat ya, lebih stronger ya. Di sini gua ada 3 ulas lengkuas. Di sebelahnya gua ada satu iris jahe maksudnya. Di sini gua menggunakan sekitar 8 lembar daun jeruk purut karena kecil-kecil ya, ini kecil-kecil. Jadi gua pakai 7-8 lembar. Itu saja yang kita perlukan ya. Nah, oke guys, tadi gua lupa satu item ya untuk bumbu kita karena kita memasak laksa dengan cara yang praktis menggunakan red curry paste ya. Red curry pasta merah buatan ya Thailand, oke. Ini juga rasanya sama, oke. Kalau kita masak laksa dengan red curry paste ini rasanya sama dengan yang aslinya ya, dengan yang genuine laksa dengan memakai bumbu-bumbu fresh ya atau bumbu segar ya. Dan di samping itu kita juga untuk membuat kuahnya kita harus memakai belacan ya atau terasi, oke. Ini 2 ingredients ini sangat penting banget untuk memasak laksa ya, laksa Malaysia atau laksa Singapore. Nah, untuk cabai kering ini kita harus rendam di air panas yang sudah kita masak ya, yang gua masak di water cooker. Oke, kita rendam cuma sekitar 2-3 menit aja ya supaya dia lunak, tidak lama-lama, oke. Sebentar ya. Ini air panas udah gua masak. Oke, we gonna soak this dry chili di air yang panas seperti ini ya. And then supaya hasilnya sempurna, kita tutup, kita aduk biar dia terendam semua dulu ya. Dan kita tutup dengan piring supaya uap panas nggak keluar. Kita tunggu untuk 2-3 menit. Nah, oke guys, sebelum tahu kita goreng, kita kasih sedikit garam ya supaya tahu kita dapat rasa yang enak, oke? Rasa spesial, jadi harus kita garami sedikit ya. Nah, oke guys, sekarang gua mau goreng kita punya tahu ya. Kita goreng deep fried ya, karena gua nggak bisa dapat tahu puff atau tahu yang kosong di dalamnya. Jadi gua akalin sendiri, kita goreng ini sedikit lama ya. Udah gua kasih garam supaya enak, kita goreng deep fried ya, supaya tahunya betul-betul kering dan enak. Mulai memasak mie kita ya, mihun kita, airnya sudah mulai mendidih. Gua harus hati-hati. Kita masak, masukin pelan-pelan. Ini mihun ya. Oke, sekali untuk guys, untuk merebus mie, kita ada trik ya supaya mie nggak lengket. Kita tuangkan sedikit minyak ya. Dry chili atau cabai kering yang udah gua rendam tadi pakai air panas selama 3-5 menit, udah siap, udah jadi ya. Ini sekarang kita blend dengan cabai yang fresh and dengan bawang merah, bawang putih, tomat sedikit, dengan juga cabai merah segar ya. Ini untuk buat sambal terasi ya. Karena untuk makan laksa harus dengan sambal belacan atau sambal terasi, oke? Nah, oke guys, untuk mie kuning telur ini kita bisa rendam di air panas ya selama 5-7 menit aja ya, di air mendidih ya. Kita masukin di dalam bowl mangkok seperti begini, and airnya sudah gua masak dengan water cooker supaya lebih cepat hasilnya. Kita ratain ya, 1, 2, 3, kita rendam ya sampai betul-betul terbenam di air panas, oke? Biarkan mereka berenang, let them swimming in the hot water, oke? Nah, kita rendam selama 5 atau 7 menit dan kita tutup atasnya ya supaya cepat lunak. Voila. Oke guys, karena gua nggak bisa dapat tahu pong untuk buat laksa, tahunya harus tahu pong ya. Jadi gua akalin tahu yang fresh, gua masak deep fried sedikit lama supaya efeknya seperti tahu pong ya. This is it, ini hasilnya. Gua goreng sedikit kering dia, karena tahu ini nanti mau kita masukin ke dalam kuah laksa kita ya. Nah, kalau kita masukin ke kuah laksa nanti, otomatis dia jadi lembut sendiri ya, dan juga meresap segala bumbu-bumbunya. Nah, oke guys, ini kita sekarang saatnya untuk membuat sambal belacan ya, sambal terasi ya. Kita masukin cabai keringnya dulu ya. Kita masukin semuanya, and then after kita blender ya. Cabai merah, bawang putih, tomato. Oke guys, ini kita sekarang mau memasak sambal terasi kita ya. Kita masukin
lombok yang udah kita giling di blender. Sizzling so nice. I like it. Agak diketok-ketok sedikit ya. Agak diketok-ketok sedikit. Oke, untuk apinya kita harus memasak ya, medium to low ya. Medium to low heat, oke? Api sedang cenderung ke kecil ya. Ya, untuk memasak sambal belacan atau sambal terasi, atau of course kita perlu belacannya ya. Ini gue beli belacan yang buatan Thailand ya. Kita masukin sekitar, supaya dapat rasa yang enak, gue masukin, kita mulai dikit demi dikit ya. Gue masukin 2 sendok teh. This guy macam lengket, jadi gue harus keruk dengan gue punya ya sutil kata orang Medan ya. Kita tambahkan 1 sendok lagi, 1 sendok teh ya, full, supaya rasa sambal terasinya greget banget ya. Alright, kita masukin lagi, rada lengket, jadi gue harus congkel-congkel sedikit dengan sutil gue ya. I think gue mau nambahin dikit lagi deh. Gue mau betul-betul sambal terasi kita, betul-betul rasanya sambal terasi ya, jangan pelit ya. Untuk perut sendiri, kalau makan bumbunya jangan pelit. And juga kita masukin sedikit gula ya, supaya sambal terasi atau sambal belacan kita gurih rasanya ya. Semua masak harus dimasukin gula sedikit for the balance ya. Untuk ngebalance rasa ya. Gua masukin, gua always start with 2 sendok ya. Always with 2 sendok teh. Oke, aku masukin di sambal terasi kita sedikit lemon ya, untuk rasa yang rada fresh sedikit ya, supaya enak. Gua cuma pakai dua iris ya. Lihat tuh Eke iris seperti ini. 1, 2 ya. Untuk sambal terasi kita supaya gurih ya, aku masukin juga kaldu ayam ya. Aku masukin cuma 1 sendok teh aja ya. Udah cukup. And juga jangan lupa, walaupun kita udah memakai banyak belacan, kita harus juga menambahkan sedikit garam ya. Gua pakai garam gurih as usual, you know that ya. You all know that. Alright. Juga gua masukin 1 sendok teh kecil aja seperti ini. Lihat tuh ya. Karena kita guys, gua masukin sekarang di sini bawang putih ya. Gua cuma pakai 1 siung bawang putih aja ya, untuk dapat wangi yang harum. 1 siung bawang putih saja. Ini kita untuk menumis, kita punya red curry paste. Sekarang kita masukin kita punya red curry paste ya. Red curry pasta kita masukin 1 sendok. Makan dulu. Selalu lengket guys ya, selalu lengket ini di sendok kita. Voila. 1. Saya kira, gua pikir gua masukin 1/2 sendok lagi ya, supaya rasanya lebih enak, lebih endul gitu. Gua masukin 1/2 sendok lagi. Tuh. Oke, bahan-bahan ini sekarang kita masukin semuanya ke dalam kita punya tumisan red curry paste. Kita sedikit nambahkan minyak, kalau gua lihat rada kering ya, kita masukin sedikit minyak supaya lebih cantik dia warnanya. Nah, guys, kulit udang yang kita simpan kita harus masukin ya, kita tumis ke bumbu-bumbu ya, tumisan kita ini ya. Dan sekarang kulit udang ini memberikan cita rasa yang sangat enak nanti ya, sangat lezat. Jadi kita masukin dia ke dalam, kita tumis bersama bumbu kita sampai warnanya merah. Kita tumis dia sejenak. Untuk mempermudah cooking proses kita, airnya gue masak dulu di water cooker ya, supaya lebih cepat. Nah, kita masukin sedikit air kemari ke dalam tumisan kita. Nah, ini kita masak sekitar 7 sampai ke 10 menit ya. Guys, kita masukin sedikit asam jawa ya. Tuh, 1/2 sendok aja gue masukin ya, untuk rasa doang ya. Kita masukin asam jawa, tamarind paste ya. And juga kita masukin white pepper ya. Kita masukin sekitar 1 sendok teh dulu. Dah. Nah, guys, kita sudah
tumis bahan-bahan fresh tadi ya, bahan-bahan yang kita masukin ke dalam sini supaya dapat cita rasa yang seperti yang genuine memakai bumbu segar. Ini sekarang saatnya kita angkat semuanya keluar, bumbu-bumbunya ya, serai, jahe, lengkuas, kulit udang, semuanya kita angkat, oke? Daun jeruk. Sekarang mereka udah mengeluarkan aromanya ke dalam kuah kita, ke dalam saus kita, jadi kita bisa angkat. Oke, sekarang saatnya kita masukin kita punya santan kara, oke? Gua coba memakai 1 bungkus dulu ya. Kalau nanti misalnya kurang kental kuahnya, kita masukin lagi 1 ya. Kita masukin, peres sampai habis, jangan sampai ketinggalan. Sayang ya, apa-apa mehong di sini. Jadi semuanya kita pakai, kita peres sampai tetes yang terakhir, oke? Nah, oke guys, aku baru icipin. Kuah kita masih terlalu encer, jadi gua tambahin satu bungkus santan kara lagi ya, supaya kita punya saus bentukannya lebih cantik, juga lebih gurih ya, lebih creamy. Lebih creamy artinya lebih enak ya. Oke, gua peres, sayang jangan ditinggalin. Ya, sekarang kita masukin 1,5 dulu gua ya, 1,5 kaldu ayam, oke? Dan juga kita masukin 2 sendok teh aromat ya. Oke, sekarang kita masukin, kita mulai dengan 1 sendok ya terasi ya. 1 sendok terasi, selalu lengket ya guys. Kita congkel pakai kita punya sutil. Habis itu kita icipin dulu. Kalau rasanya kita punya terasi kurang mantap atau kurang endol, kita bisa tambah sedikit lagi. Jadi ya, sekarang kita masukin gula putih atau gula pasir ya. Gua masukin 2 sendok dulu. Nah, ini sambal belacan atau sambal terasi yang kita masak tadi secara terpisah. Kita bisa menambahkan ke saus ini ya, 1 sendok makan dulu ya. Kita tambahkan supaya rasanya lebih enak ya. Gua masukin 1 sendok makan. Ini juga optional ya. Kalau kalian mau pedas rasanya, kalian bisa masukin 2 sendok makan atau 3 sendok makan. Oke, kita punya kuah untuk laksa udah siap, udah jadi, udah kelar, udah enak, udah gua icipin. Jadi untuk asinnya, garamnya ya, rasa asamnya sedikit gua masukin tadi, asam Jawa. Udah blendnya udah leker banget, enak ya, enak banget bumbunya. Oke. Sekarang saatnya kita masuk, kita punya tahu ya, yang gua goreng agak garing because gua nggak bisa dapat tahu pong tadi. Jadi gua akalin, gua goreng tahu gua sedikit lama ya. Lihat, dalamnya lembut, luarnya crispy ya. Sekarang kita masukin ke dalam bumbu kita ya, supaya dia lunak tahu kita ya. Kita masak sekitar 3-5 menit lagi ya. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita goreng kita punya udang ya. Kita gorengnya terpisah ya. Kita goreng sebentar aja, nggak pakai lama. Nah, udang kita goreng sebentar aja ya. Goreng udang nggak bisa terlalu lama ya. Nanti jadi keras juga dan makin kecil ya. Kalau udah warnanya berubah jadi merah begini, kita bisa angkat. Oke. Nah, oke. Kita punya kuah untuk kita punya laksa udah siap, udah jadi ya. Ini kuahnya untuk kita sajikan nanti bersama dengan bahan-bahan yang lain. Di sini seperti yang kalian lihat, udang sudah gua goreng ya. Udang udah gua goreng, dan di sini juga gua ada toge, oke. Untuk toge optional ya, bisa kalian celur sebentar dengan air panas, boleh, tapi gua lebih suka mentah. Kenapa mentah? Karena nanti kalau kita siram pakai kuahnya, juga akhirnya itu toge juga lembek ya. Dan di sini gue juga ada mie, 2 macam mie, oke. Ini mie spesial untuk laksa, yang mie putih atau vermicelli yang agak sedikit gemuk ya. Di sebelahnya gue ada mie kuning, mie telur, dan di sini gue ada irisan daun prei atau daun bawang, dan juga untuk toppingnya, untuk garnishnya, gue ada coriander leaves ya, atau daun ketumbar. And di sebelah sini gue ada kue ikan dan juga
ya telur yang gua belah dua, dan di depannya kalau kita makan laksa otomatis kita harus punya sambal, yaitu sambal terasi atau sambal belacan ya. Oke, this is lekker guys, ini enak banget, endul ya. Kalian harus coba resep ini di rumah. Oke, sekarang gua mau siapin ya, gua mau siapin cara menyajikannya. Stay tune. Terus pertama-tama kita ambil mie putihnya ya, tergantung ya selera maunya seberapa banyak ya. Maunya seberapa banyak, ikut nih dia guys, bandel ya. Terus kita ambil juga mie kuningnya, tergantung selera juga. Oh my god, gua putusin. Oke, mie-nya guys udah gua masukin ke mangkok kita ya. Sekarang kita masukin kuahnya dulu. Oke, kita sekarang pindah ke kuah, kita masukin tofu ya. Kita masukin tofunya. Kalau makan laksa, kuahnya kita harus sedikit agak royal ya. Kuahnya harus sedikit banyak supaya enak ya. Sekarang saatnya kita masukin, kita punya toge di atasnya ya. Kalau toge itu juga tergantung selera ya. Aku suka makan toge. Kebetulan gua punya ini yang mentah, oke. Kalian bisa juga celur dengan air panas sebentar aja ya. Juga optional. And after that kita, sekarang kita masukin kue ikan kita ya. Kita susun yang cantik ya. Kue ikan 1, 2, 3. Juga kita masukin, kita punya telur di sini ya. Gue pakai 2 telur di sini. Oke. Dan kita garnish juga pakai daun bawang ya. Pakai daun bawang. Gue pakai tangan. Gue punya tangan udah cuci bersih ya. Dan sekarang kita masukin sedikit daun bawang ya. Daun bawang, oke, daun bawang, juga daun koriander, ini juga optional ya. Gua suka makan daun koriander, ya, ataupun cilantro, ataupun daun bahasa Indonesia daun ketumbar. Oke, kita masukin seperti ini, dan setelah itu kita taruh di atasnya. Terakhir sekali harus kita pakai sambal terasi ya. Kita taruh di pinggir sini. Dan gua mau nambahin sedikit kuah guys ya. Gua tambahin lagi sedikit kuah untuk nyiram gua punya toge ya. Voila. Dan supaya laksa kita lebih mewah lagi bentukannya, tampilannya, oke, the presentation, kita juga boleh masukin ya udang ya. Kita masukin 1, 2, royal aja ya. Untuk makan sendiri harus royal. 3, gue masukin 4 udang. Oke, lihat cantik banget ya. Tada, guys, ini dia hasil akhir dari masakan laksa kita. Oke, di sini di mangkok ini kalian bisa lihat. Oke, gua masukin ada mie kuning, mie laksa putih yang spesial untuk laksa. Juga ada 2 irisan telur, kue ikan, daun ketumbar, and then udang. Sambal terasi, of course kalau makan laksa harus pakai sambal terasi ya. Kalau enggak tidak lekker, tidak enak. Oke. Juga ada beberapa irisan cabai merah untuk garnish supaya keren ya. Nah guys, ini laksa. Please coba resepnya ya. Ini tuh enak banget, gue jamin enak ya. Oke. Bagi yang belum subscribe, please subscribe. Oke. Dan bagi yang udah subscribe, terima kasih ya. Bye bye. Sampai ketemu di vlog gue yang berikutnya. Dadah.